Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Comic Sense episode berikutnya, episode ketiga bareng saya Sweta Kartika. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya mengenai The Dreamcatchers, tapi dari sudut pandang world building salah satunya. Nah, yang belum terbahas di episode kedua kemarin adalah tentang karakter. Nah, kenapa karakter ini menjadi sesuatu yang penting, perlu untuk dibahas di Comic Sense yang episode ketiga kali ini? Karena di komik yang pertama kali saya rilis itu saya memakai multiple characters. Jadi ada 4 tokoh yang terlibat atau yang berperan di dalam komik The Dreamcatchers. Biasanya tuh kalau mau mulai komik kan biasanya satu gitu yang jadi sentral karakter. Nah, tapi ini saya agak nggak kepikiran sih sebetulnya. Jadi waktu itu emang ketika membuat The Dreamcatchers yang ada di kepala saya ya 4 karakter itu, dan ada sebabnya gitu kenapa karakternya 4. Kemarin sebenarnya sudah saya coba bahas tapi nggak mendalam waktu membahas ide ya. Jadi sekarang saya akan mencoba bahas lebih mendalam mengenai pemilihan karakter di komik The Dreamcatchers. Tapi sebelum sampai ke sana, saya pengen ini teman-teman memberitahu bahwa komik The Dreamcatchers itu sebetulnya sudah habis masa kontraknya dengan Koloni kan. Waktu itu kan terbit tahun 2011. Nah, kontraknya 3 atau 5 tahun gitu. Tapi nggak saya perpanjang. Jadi waktu sudah habis kontraknya, secara otomatis sebetulnya oleh klausul itu kembali kepada creator copyrightnya. Waktu itu sempat ada wacana mau minta diperpanjang, tapi saya tolak lah karena masih banyak judul lain yang bisa dikaryakan gitu. Jadi mungkin waktu itu ya saya putuskan untuk udah deh cukup untuk The Dreamcatchers, saya ambil alih. Nah, akhirnya saya putuskan untuk menerbitkan secara indie setelahnya. Jadi setelah kontrak habis, komiknya kembali kepada saya, ya akhirnya saya putuskan untuk menerbitkan sendiri secara indie. Saya cetak sendiri, saya tambahi halaman pemanis lah sebetulnya. Jadi waktu itu kan memang dulu waktu setelah The Dreamcatcher selesai mengerjakan, maksudnya setelah selesai dikerjakan sampai terbit itu, saya memang kepikiran untuk bikin prequel. Jadi cerita sebelumnya, sebelum The Dreamcatcher itu ada gitu, seperti yang sekarang yang sudah diterbitkan ya. Jadi pengen ada prequel gitu, tapi saya pikir udah deh komiknya masih banyak itu judul yang lain. Jadi saya pikir udahlah mendingan saya nanti bikin judul baru aja, yang ini biarkan kapan-kapan gitu kalau misalnya mau beneran ada gitu ya. Meskipun saya nggak terlalu berharap ada lagi sih, nanti aja lah gampang gitu, karena saya masih banyak ongoing titles yang belum saya kerjakan. Nah, kalau sekarang teman-teman berminat membeli bisa banget. Jadi kayak saya di sini juga di podcast ini sekalian lah channel promo juga gitu. Karena ini komik indie, jadi tidak lagi dijual di toko buku. Langsung belinya ke saya. Tapi ada admin yang nanti ngurusin. Ada beberapa judul juga yang saya titipin soalnya. Nanti kalau teman-teman berminat bisa memesan via WhatsApp ke 0856 4544 0243. Jadi saya ulang, nanti bisa pesan via WhatsApp ke 0856 4544 0243. Nah, itu nanti harganya waktu saya rilis pertama kali karena masih indie ya, dan saya nyetaknya itu dikit gitu di sebuah percetakan, jadi agak mahal tuh. Waktu itu pernah saya rilis pas Manga Fest tahun berapa gitu, harganya tuh 85 waktu itu. Nah, terus saya putuskan untuk ini kayaknya bisa dicetak offset, jadi nyetaknya tuh 1000 eksemplar minimal kalau nggak salah. Akhirnya saya bisa tekan harganya. Jadi sekarang karena jedanya udah jauh banget gitu, sekarang saya harganya saya turunin jadi Rp60.000. Tuh nanti pesannya ke nomor WhatsApp tadi. Itu kalau mau pesan. Yang sudah mengoleksi, nah ini yang enak, yang udah punya tinggal mendengarkan ini sambil mengingat-ingat lagi atau membuka lagi komiknya. Nah, saya langsung aja ya masuk ke pembahasan di balik dapur The Dreamcatchers part kedua, bagian kedua. Mengenai karakter. Kemarin saya sudah sempat singgung sebetulnya bahwa komik The Dreamcatchers ini diangkat dari karakter orang beneran yang ada, nyata.
yaitu ada saya, teman saya Cukong, teman saya Rangga Muslim, sama satu lagi aku lupa namanya siapa ya, aku Sandari kalau nggak salah. Kenapa 4 orang ini menginspirasi cerita The Dreamcatchers? Kemarin sudah saya sampaikan juga kalau 4 orang ini lahir di tanggal yang sama, 14 April 1986. Kepikiran tuh untuk bikin, wah ini kayaknya seru nih kalau dibikin cerita berdasarkan orang-orang ini gitu. Saya termasuk, makanya saya memerankan Profesor Ste, seorang profesor. Terus Cukong jadi Mr. Kong, ya biar gampang ya. Terus Rangga, saya nggak nemu waktu itu karena kan settingnya pengennya bule gitu. Ini Rangga jadi siapa gitu? Udahlah weh Rangga. Jadi emang saya tetapkan udahlah namanya Rangga sesuai nama dia. Terus yang terakhir namanya Ai. 4 karakter ini saya mungkin kalau di puisi menyadur kali. Jadi saya sadur dari karakter dari orang beneran, yaitu saya sebagai Profesor Ste, Cukong sebagai Mr. Kong, Rangga sebagai Rangga, aku Sandari, Ai sebagai Ai, dia sebagai dirinya. Jadi Rangga sama Ai ini nama asli lah, nama panggilan. Nah, di situ ketika mengembangkan apakah saya benar-benar mengcopy paste karakternya, sifatnya dari orang aslinya? Enggak, karena saya hanya terinspirasi, enggak beneran sama kayak gitu. Jadi di situ nggak nyontek aslinya. Jadi emang saya kembangkan sendiri sudah, karena hanya idenya saja yang saya ambil. Ada 4 orang yang terkoneksi di dunia mimpi karena mereka sebetulnya lahir di tanggal yang sama. Kalau nggak salah di komiknya saja nggak dibahas kenapa mereka bisa terkoneksi, dan sejak kapan itu nggak dibahas. Emang saya bikin ruangan kosong supaya orang menerka-nerka, tapi itu aslinya. Jadi terinspirasinya gara-gara lahirnya barengan. Nah, biasanya setelah saya ngomik setelah beberapa tahun, terus saya mikir-mikir lagi, kok dulu saya berani ya membuat komik pertama dengan multiple characters, yang mana sebetulnya pembagiannya itu akan jauh lebih sulit untuk membagi sifatnya, perannya, kemampuannya, dan bagaimana mereka saling terkonfigurasi dan melengkapi. Nah itu sebetulnya PR tuh kalau 4 karakter. Karena bagaimanapun sebanyak-banyak karakter juga kita butuh satu sudut pandang. Tapi di The Dreamcatcher saya waktu itu karena emang belum tahu ilmunya, saya ya asal bercerita aja. Dan waktu itu setelah lama dipikir-pikir gitu, hari ini gitu ternyata dilihat-lihat nggak ada tuh sudut pandang satu karakter gitu. Semuanya ya emang cerita itu berjalan. Saya nggak tahu apakah ada beban karakter yang menurut teman-teman yang udah baca itu ada yang lebih berat. Tapi buat saya nggak terlalu ada gitu. Memang saya bikinnya itu emang berdasarkan cerita, jadi plot driven lah istilahnya kalau dalam penulisan cerita ini. Semoga nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah sih kan ada karakter driven, ada plot driven itu ya dari plotnya, nanti karakternya yang akan mengikuti plot itu. Nah itu yang saya lakukan sepertinya di The Dreamcatchers. Sebelum main The Dreamcatchers kan waktu itu kan saya udah cerita juga kalau setting dari komik ini sangat-sangat dipengaruhi oleh pengalaman saya membuat ilustrasi novel. Tapi storytellingnya saya terinspirasi dari apa sih? Kan banyak yang cerita tuh kalau udah baca Dreamcatchers itu kayak nonton film. Betul, karena memang itu saya bikin setelah saya menggandrungi film. Maksudnya saya emang lebih banyak nonton film ketimbang baca komik. Pada saat itu ya, sampai hari ini juga saya emang nggak tahan gitu kalau baca komik tuh suka udah langsung aja gitu. Kalau film kan cuma 2,5 jam, waktu saya tuh pendek gitu, cuma 2,5 jam saya nonton, duduk langsung mempelajari plotnya, that's it, sudah. Tapi kalau komik kan mungkin butuh waktu ekstra. Series juga gitu, makanya saya series tuh pilih-pilih tuh kalau di Netflix atau pokoknya series itu saya pilih-pilih yang bener-bener saya layak gitu ngabisin waktu untuk nonton itu. Jadi saya nggak bisa gandrung ke sebuah series nanti habis gitu waktunya. Saya ngerasanya gitu sih. Komik juga gitu. Jadi antara series dan komik itu 11-12 gitu buat saya perannya. Komik seri ya terutama ya. Nah waktu itu sebelum mulai Dreamcatcher saya udah melahap banyak film yang menurut saya itu ya saya suka gitu. Tapi kemudian berimpact pada gaya storytelling saya dalam sebuah pembuatan komik. Khususnya Dreamcatcher untuk yang pertama. Nah sebelum masuk ke plot, saya pengen masuk ke karakter dulu. Nah ini saya lagi pengen
berbagi dulu, nanti saya coba menyarankan ya. Waktu saya membuat Dreamcatcher, karena saya udah matang dari sisi cerita, maksudnya di kepala saya udah ceritanya bakal gini. Nah itu saya jadi tahu bagaimana menempatkan karakter-karakter dan keperluannya seperti apa. Saya ambil contoh. Ini 4 karakter kan skemanya. Rumus membuat multiple karakter dalam sebuah komik itu tidak boleh ada yang super dominan banget kalau dia memang berperan berdasarkan plot driven. Artinya nggak ada yang benar-benar paling dominan tuh siapa. Dan kalaupun ada yang dominan, itu jangan sampai melibas yang lain, atau yang lain tuh harus punya peran juga. Jangan sampai kita bikin karakter A misalnya, dia udah ganteng, keren banget, terus senjatanya paling mutakhir, ngomongnya paling banyak. Nah itu memang dia jadi lead karakter, tapi nanti jadi terkesan kalau karakter-karakter satelitnya tuh cuma nempel doang gitu. Nah saya waktu itu sih bikinnya emang saya udah bagi-bagi matang tuh. Jadi ada 4, ada Mr. Kong. Dia kalau dalam, nah ini kan The Dreamcatcher ini sebetulnya berdasarkan premis ya. Premisnya adalah menangkap mimpi buruk. Berarti itu adalah sebuah misi yang harus diemban oleh 4 orang. Dan dalam sebuah misi harus teamwork berarti. Ketika sebuah misi berjalan, kita butuh strategic planner. Nah itu standar lah. Jadi kayak kalau kita mau ngerampok nih, wah ini misalnya penjahat ya karakternya, kita mau ngerampok 5 orang, pasti ada yang ngusulin tuh biasanya. Ada yang ngusulin, yang nyusun strategi kayak gitu-gitu. Nah nanti ketika di lapangan mungkin beda lagi jenderalnya. Kalau tadi yang strategic planner mungkin cuma di belakang gitu mainnya. Nanti pas di lokasi kejadian itu ada yang benar-benar jenderalnya, yang istilahnya orang lapangannya gitu. Nanti di lapangan itu pun jenderalnya nggak bisa dominan karena membutuhkan peran yang lain yang mungkin sama kuatnya, dan kalau nggak ada dia gagal gitu misinya. Nah itu rumusnya waktu saya membuat The Dreamcatcher. Jadi saya pengen ketika 1 dari 4 hilang itu pincang langsung misinya. Berarti peranannya bisa jadi seimbang sama gitu. Makanya saya kasih porsi, katakanlah kalau pakai persentase itu 25% semuanya. Jadi Mr. Kong ya 25%, Profesor T ya 25%, Rangga ya 25%, Ai juga 25%. Tinggal saya membagi perannya. Nah ini kayak gimana ya kayak gitu. Akhirnya saya putuskan seperti ini waktu itu. Kalau teman-teman udah baca Dreamcatcher, Mr. Kong ini akan jadi jenderalnya. Strategic plannernya adalah Profesor T. Profesor T karena dia strategic planner, dia saya buat orang yang wise, jadi udah bijaksana. Waktu itu kan belum kebayang desain karakternya waktu itu. Jadi saya waktu nulis The Dreamcatcher, ini harus ada orang yang ngatur semuanya nih, yang mengetahui pemetaan dunia mimpi, yang mengetahui jenis-jenis mimpinya, simply orang yang mengetahui world building. Jadi dia kayak semacam orang yang tahu segalanya di cerita itu gitu. Tapi dia hanya sekedar itu aja peranannya, tahu aja. Orang berilmu tapi tidak bisa berperan banyak selain berilmu doang. Makanya saya kasih, ini kalau udah kayak gitu secara desain berarti dia harus nampak wise, kelihatan wise, mungkin senior age mungkin, jadi mungkin lebih tua di antara kalian. Nah itu langsung secara otomatis dari positioning karakter tadi udah tercitrakan, istilahnya apa ya? Langsung kelihatan gitu image-nya di kepala pop up langsung. Oh berarti orangnya harus kayak gini secara umum ya. Jadi kalau kayak misalnya nih di film The Matrix ya kalau nggak salah itu ada Oracle yang mengetahui segalanya. Ya itu ya akhirnya dibikinnya ibu-ibu udah parubaya, udah senior kayak gitu dan mengetahui segalanya. Tapi dia tidak punya kekuatan selain ilmu itu saja. Nah itu yang saya terapkan dari, mungkin itu langsung jadi kayak nyerap gitu ya di kepala ketika saya nonton The Matrix. Akhirnya saya putuskan saya pakai ilmu itu untuk mendesain Profesor T ini. Jadi Profesor T sebagai orang yang mengetahui semuanya gitu, yang nantinya di cerita itu akan memimpin misi, bukan memimpin misi tapi lebih ke menyusun strategi supaya misinya berhasil. Jadi dia yang mengetahui semuanya. Jadi nanti sumber informasi apapun di dalam dunia mimpi itu bersumber pada Profesor T. Ini baru dari ngomongin keunggulannya. Oh ya, ini mungkin sebelum lupa, setiap teman-teman membuat karakter itu usahakan bikin kayak semacam tabel SWOT-nya. S-nya itu strength, kekuatannya, W-nya itu weakness-nya, O-nya itu opportunity, sama
T-nya threat kalau nggak salah, ancaman. Jadi ada kekuatannya dia apa sih, keunggulannya. Nah, kelemahannya apa? Nah, yang terakhir baru si peluangnya dia dengan skillnya dia seperti apa di dalam cerita. Yang terakhir baru si ancamannya dia dengan kelemahan itu. Jadi masing-masing tuh menyeimbangi, jadi strength gabungannya sama opportunity, weakness sama threat. Nah, itu saya bikin itu dulu. Itu standar lah itu sebetulnya. Jadi kayak teman-teman kalau mau bikin karakter multiple atau tidak, coba buat seperti itu. Ada bagannya, ada tabelnya. Nah, Profesor Stay ini adalah orang yang mengetahui. Jadi dia sumber informasi, berarti itu keunggulannya dia atau strength-nya dia. Nah, saya butuh weakness dong. Jangan sampai dia diketahui hanya keunggulannya gitu. Akhirnya saya pakai weakness-nya adalah takut ketinggian. Nah, ini saya sangat ini. Ketika saya mendesain world buildingnya The Dreamcatchers, karena ini ngomongin mimpi, saya tuh nulis dulu nih gejala-gejala apa sih sebetulnya yang sering terjadi di mimpi. Kayak kita jatuh dalam mimpi itu kan serem banget tuh. Langsung kebangun biasanya tuh. Kalau di film Inception kan ada kick istilahnya. Jadi di kicknya itu ketika dia jatuh, the moment of falling kalau nggak. Jadi kayak ketika jatuh kita kebangun biasanya. Ada yang kebangun, ada yang enggak. Tapi ketika jatuh itu aduh, apalagi jatuh dari ketinggian. Nah, itu saya sendiri pribadi sangat takut gitu. Makanya Profesor Stay sebagai cerminan saya berikan kelemahan seperti yang saya takutkan di dalam mimpi. Jatuh, berarti dia harus takut ketinggian. Nah, itu weakness-nya dia. Weakness ini nanti akan mempengaruhi sebagai ancaman di dalam cerita. Jadi kan nanti kalau misalnya nih Profesor Stay kita harus terbang kayak gitu. Aduh, saya takut ketinggian. Nah, itu langsung diulang-ulang terus. Itu ada repetisi weakness-nya dia diinformasikan di dalam cerita. Nggak telling ya, tapi showing. Jadi kayak misalnya dia mau menyeberangi jembatan yang tinggi. Aduh, aku takut ketinggian. Kayak gitu. Nanti diulang lagi di depan, aku takut ketinggian kayak gitu. Jadi weakness dari karakter ini sebetulnya menyeimbangkan skillnya dia. Makanya dia yang tahu, wah ini subconscious Minerva. Jenis mimpinya ya, jadi wah ini subconscious Minerva, wah ini subconscious Nemesis. Jadi dia yang mengetahui world building itu. Sebagai orang yang mengetahui segalanya, skillnya udah itu aja, jangan ditambah. Kalau saya di misi menangkap mimpi buruk, makanya saya harus mengalihkan dengan baik, menyeimbangkan kemampuan menuntaskan sebuah misi dibagi rata kepada yang lain. Profesor Stay itu tadi. Dari Strange, keunggulannya dia ya tadi itu mengetahui segalanya, opportunity-nya sehingga di dalam cerita dia akan jangan, ini soalnya kayak gini tipe mimpinya gitu. Jadi tapi dia harus punya kalau saya tambahin weakness spot yang lain, saya tambahi. Kalau seingat saya di Dreamcatchers itu saya tambahi, selain dia takut ketinggian, di situ dia punya masa lalu yang belum baru semacam hint ya, saya kasih di depan itu ada anak kecil namanya Erika, yang later ketika masuk ke dalam cerita orang tahu kalau Erika ternyata itu anaknya. Tapi nggak akan saya develop berikutnya karena memang belum ada sequel atau prequelnya dari cerita itu. Jadi saya tambahi lagi weakness spot yang membuat dramatisasi dari karakter ini nanti akan semakin kuat. Selain kelemahan personal, jadi ada kelemahan masa lalu. Kapan-kapan saya akan sharing juga mengenai ilmu membuat karakter desain. Tapi ini saya sharing dari The Dreamcatchers dulu. Itu dua aspek. Ada keunggulan, ada kelemahan, dan bagaimana keunggulan itu mempengaruhi peluang, opportunity, sama kelemahan itu mempengaruhi ancaman. Profesor Stay, Mr. Kong. Mr. Kong itu saya pengennya itu jenderal ketika di lapangan, yang mana dia menentukan arah misi ini akan seperti apa. Jadi ketika sudah sampai situ, sudah jenderalnya itu Mr. Kong secara kesepakatan tidak tertulis. Makanya di situ juga nggak akan saya tulis benar-benar ini yang memimpin ini, nggak. Itu ketika berperan saja udah kelihatan kalau Mr. Kong ini leading actors pada saat di lapangan. Makanya saya kasih senjata yang paling keren nih, karena kan ya namanya juga di dunia mimpi itu ceritanya misi itu harus butuh equipment dong. Entah itu kalau di game tuh armornya, senjatanya, terus kemampuannya, ya pokoknya kayak kalau di Mutant kemampuan supernya lah. Jadi kayak superhero-nya itu berarti kemampuan supernya apa. Itu saya unggulkan di karakter Mr. Kong. Akan tetapi
saya harus kasih kelemahan dia juga gitu. Jangan sampai dia udah punya senjata keren banget, terus orangnya keren pula gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk dia ini nggak good looking. Profesor Stage juga nggak good looking, tapi wise. Nah, Mr. Kong ini ya saya bikin orangnya tirus, wajahnya tirus lah ya. Terus ya memang tidak tampan lah, itu semi anak pang sebetulnya. Jadi kurus gitu, yang di beberapa tahun kemudian saya contek desain karakternya untuk saya kembangkan jadi karakter Rajit di H2O Reborn. Nah, balik lagi ke Mr. Kong itu seperti itu. Jadi kekuatannya dia adalah jenderal di lapangan. Berarti dia kemampuan mengolah senjatanya, ngatur strategi, barking orders lah ya istilahnya, meneriakan perintah, sama ngatur kalau lagi kayak gini itu berarti harus kayak gini ya, itu kayak gitu, berarti sangat strategic planner. Tapi pada saat di lapangan, nah itu Mr. Kong. Itu keunggulannya. Kelemahannya mungkin tidak terlalu dominan, tapi pada saya kasih weakness spotnya itu tidak di sifat ya, tapi lebih di tampangnya ya begitu-begitu aja. Kalau sampai dia tampan banget, wah udah yang lain bisa kelibas gitu. Itu dari sisi kelemahan. Weakness yang tidak selalu bentuknya ini ya, tidak selalu bentuknya sifat, tapi bisa jadi tampang. Misalnya kayak ini orang keren banget nih senjatanya, tapi dia itu kayak bentuknya kayak bola gitu, padahal karakter tapi bola doang, tidak punya gender pun tidak ya gitu misalnya. Jadi itu kalau ada itu orang seneng itu kehadirannya. Sama saya pengen ketika Mr. Kong masuk ke gelanggang perang, orang tepuk tangan gitu, maksudnya wah lega nih ada Mr. Kong, aman nih berarti kayak gitu. Itu dari sisi kelemahan dan keunggulan. Nanti dari sisi opportunity, ketika ada Mr. Kong ya otomatis cerita itu jadi berjalan dengan baik. Maksudnya misi itu nih aman nih kalau ada Mr. Kong nih, dia yang ngatur ini gitu kira-kira. Begitu pula dengan trait-nya, ancamannya, ketika dia terlalu leading juga, terlalu memimpin, nanti juga bisa jadi overpowering yang lain, nanti akan menyeimbangkan tuh biasanya ceritanya. Bisa saya harus lemahkan dia supaya dia nggak terlalu mendominasi cerita. Itu kayak gitu, harus ada semacam kompromi antara karakter dengan cerita yang sedang berjalan. Lalu masuk ke Rangga. Rangga ini saya desain setampan mungkin gitu, tampan, punya sayap, terus anak muda lah istilahnya. Kalau Mr. Kong kan udah mulai ya mungkin 40-ish lah, kalau si Profesor Stay kan udah hampir 50 kali. Jadi usianya tua gitu. Kalau si Mr. Kong ini sekitar ya 40-an kali, menjelang 40-an. Sementara Rangga ini adalah anak-anak muda gitu representasinya. Saya butuh orang yang tampan itu untuk memang pemanis cerita supaya cewek-cewek hore-hore gitu kalau ngelihat Rangga. Tapi karena dia udah dikasih ketampanan itu, skillnya tuh tidak sedominan Mr. Kong. Bahaya nih kalau sampai dia kemampuannya setinggi Mr. Kong, waduh ya udah kelibas juga gitu, yang lain udah tampan, keren lagi kayak gitu. Karena saya memang di The Dreamcatcher saya nggak pengen ada leading actors. Saya pengennya semuanya seimbang, 25% semuanya gitu. Makanya Rangga, kendati pun dia punya sayap dan bisa terbang, nggak saya kasih lebihan yang lain, udah itu aja gitu. Dan ketampanan, that's it gitu. Dia nggak punya peranan yang lain. Mungkin itu jadi sisi weaknessnya, maksudnya dia nggak, ya cuma disuruh-suruh aja, emang anak muda kayak gitu. Nah itu membuat penyeimbang bagi keberadaan Mr. Kong di lapangan. Nah, di situ misi itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada Ai. Saya inget banget ya, ada filmnya Jackie Chan yang Drunken Master yang pertama kalau nggak salah. Pokoknya di situ Jackie Chan-nya itu mempelajari 7 tingkatan Dewa Mabuk. Kalau nggak salah Drunken Master ya, soalnya Dewa Mabuk gitu. 1 sampai 6 itu Dewa Mabuknya keren-keren, yang di jurus Dewa Mabuknya itu keren-keren. Ada yang kayak monyet, ada yang urutan tuh 1 2 3 4 5 6. Yang terakhir, yang ke-7 itu Dewa Mabuknya kalau nggak salah nari malah. Jadi kayak ngeremehin si Jackie Chan-nya. Ternyata justru karena menari itulah yang paling kuat gitu kekuatannya. Saya sangat terinspirasi itu bagaimana seorang pendekar Cina itu membuat filsafat penjurusan ya, membuat jurus gitu. Itu saya pakai di positioning karakter seperti The Dreamcatchers ini. Makanya Ai ini kelihatannya perempuan, ya orang akan assume itu lemah karena yang lain tuh cowok, beda-beda gitu bentuknya. Ini tiba-tiba perempuan sendiri, dan saya memang tidak desain dia sebagai perempuan yang strong. Maksudnya nggak kayak Captain Marvel misalnya, nggak
nggak kayak Wonder Woman, nggak. Ini benar-benar seperti yang di film Jackie Chan itu. Jadi benar-benar perempuan yang saya image-kan yang that's it, seperti itulah, lemah lembut, tidak lemah doang tapi lemah lembut. Apa ya kalau feminim mungkin nggak tahu lah ya, saya takutnya nanti jadi ini juga di apa seksis, padahal nggak, maksudnya saya pengen memberikan peran dia yang tidak terlalu strong, yang biasa saja gitu, tapi kemampuannya meskipun selembut itu, kemampuannya tuh main tali. Kalau di situ kenapa main tali, saya terinspirasi dari yang The Dreamcatcher sendiri. Dreamcatchers kan kalau kita searching ya, kalau di googling Dreamcatchers muncul kalau dari bentuk artefak itu tali temali untuk menangkap mimpi yang di apa ya, disulam di sebuah lingkaran. Nanti bisa searching lah ya. Nah itu saya pingin elemen itu juga masuk ke dalam cerita saya, makanya saya masukkan ke Ai. Karakter Ai ini dia membuat permainan tali dengan tangannya, dengan benang yang unlimited untuk mendesain penangkap mimpi. Yang saya pakai di situ macam-macam fungsinya, untuk ngikat, untuk mengetahui mana yang proyeksi mimpi, mana yang bukan, gitu. Jadi saya sendiri ngarang-ngarang sendiri itu, saya kasih peranan dia sekrusial itu, meskipun kelihatannya remeh, tapi ternyata tidak remeh karena itu peranannya di situ. Nah itu keunggulannya dia. Kelemahannya saya kasih weakness point yang banyak karena dia saya bikin seemosional mungkin. Jadi dia yang sensitif lah ceritanya dalam cerita. Dan kelemahan dia sangat berpengaruh terhadap big story-nya The Dreamcatchers itu sendiri. Makanya saya ketika membuat 4 karakter itu saya jejer ya. Ini siapa yang akan jadi biang kerok yang kira-kira lemah gitu, representasi lemah. Saya imbang tuh dua-dua tuh. Jadi Profesor Stay sama Ai emang sama-sama lemah, tapi kekuatannya itu tidak kelihatan dari otot tapi dari pikiran. Sementara yang kekuatannya otot banget kayak Mr. Kong sama Rangga itu nggak punya titik emosional. Jadi mereka dua-duanya udah action aja udah. Jadi mereka perwakilan action, sementara Profesor Stay sama Ai ini mewakili aspek weakness dari sisi psikologi. Jadi kayak mereka lebih sensitif. Makanya saya bawa akhirnya Profesor Stay karena udah tua, saya bawa masalahnya masalah keluarga. Sebetulnya Ai juga masalah keluarga, tapi nanti nyambungnya dengan ibunya kan, dia sebagai anak, sementara Profesor Stay sebagai bapaknya. Gitulah kira-kira. Nah dari situ ada peranan yang saling melengkapi. Makanya ada siapa yang menyemangati siapa yang akan mendukung ini. Nah gitu. Itu Dreamcatcher ketika saya merancang awal susunan pengkarakteran. Terus sebetulnya ada yang pernah nanya juga kan, sebenarnya sudah saya bahas di yang episode sebelumnya tentang duluan mana sih mendingan nyusun karakter atau plot. Kalau saya dua-duanya kan, maksudnya semuanya saya berangkatkan bareng, cuman persentasenya masih kecil-kecil. Nanti ternyata saya ngalami sendiri ketika nyusun Dreamcatchers, ketika sudah jalan, ternyata memang menyesuaikan diri itu akhirnya. Jadi wah ini harusnya kayak gini aja deh, kayak gitu. Karena waktu itu saya membuat Dreamcatchers jujur aja belum ada ilmunya, jadi saya semuanya pure intuisi, menulis cerita, ngomik sambil ngomikin. Dan waktu itu saya nggak bikin storyboard gitu. Nah ini nanti saya kapan-kapan bahas juga, penting nggak sih bikin storyboard. Waktu itu bukan karena nggak penting atau apa, nggak bisa, nggak ngerti. Jadi saya langsung aja bentuknya jadi halaman komik gitu. Dan begitu hasilnya ternyata lumayan jadi flow. Nah itu kira-kira pembahasan mengenai susunan karakter. Kalau ceritanya nanti baca sendiri, bisa beli seperti yang di depan tadi. Nah cara pembeliannya. Nah yang akan saya bahas berikutnya adalah tentang konsep dari desain dari The Dreamcatchers. Karena ini sebetulnya orang-orang yang tidak bisa membedakan mana mimpi mana nyata. Bukan tidak bisa membedakan sih, tapi mereka merasa hidup di dua-duanya gitu. Nah ketika saya membuat itu, ini ada atas ada bawah sama aja gitu. Makanya terus saya cari persamaan dari konsep mimpi dan nyata itu yang dilihat dari sudut pandang yang sama. Akhirnya ketemulah konsep ambigram untuk membuat desain judulnya dan turunan dari desain di dalam ceritanya, di dalam komiknya. Ambigram mungkin teman-teman bisa searching juga ya. Jadi ambigram itu saya terinspirasi dari novelnya Dan Brown
yang Da Vinci Code. Di situ kan ada ambigram tuh yang ada huruf yang dibaca dari atas dan di bawah itu sama sebetulnya. Jadi kalau dibalik-balik sama gitu. Itu adalah konsep bagaimana karakter-karakter di dalam The Dreamcatchers itu tidak bisa membedakan value yang ada di dunia nyata dan dunia mimpi. Makanya mereka itu udah bias banget lah ceritanya. Makanya saya pakailah konsep ambigram untuk judulnya. Begitu pula untuk desain-desain di dalamnya. Jadi kalau teman-teman udah punya Dreamcatchers bisa dicek tuh. Jadi per chapter saya pakai pembatas chapternya itu pakai karakter-karakter, ada 4 karakter itu. Jadi ada 4 chapter ya 4 karakter itu. Meskipun tidak mewakili ya. Jadi kayak chapter 1 Profesor T, apakah Profesor T yang dominan? Enggak. Jadi sekadar pembatas halaman. Nah di situ nama tulisan Mr. Kongnya saya bikin ambigram konsepnya. Terus Rangga juga, Mr. Kong, Profesor T sama Ai semuanya lah saya pakai konsep ambigram. Dan di situ saya sebetulnya saya belum nge-reveal sih. Di semua ketika mereka masuk ke dalam dunia mimpi, 4 karakter ini tidak memakai sepatu. Itu kalau nanti saya bikin prequelnya nanti kayak gini. Kalau kita saya pakai konsepnya adalah ketika nanti mereka nggak pakai sepatu, mereka untuk membedakan ini mimpi atau enggak, karena kan begitu real ya. Kalau kita masuk mimpi kan kita nggak tahu itu mimpi apa bukan. Kadang-kadang kita nyadar tapi di beberapa fase di depan, di tengah-tengah mimpi biasanya. Nah nanti kalau mereka saya nggak pakein sepatu supaya mereka bisa bedain ini nyata atau enggak dengan cara menginjak air nanti. Jadi kalau nggak kerasa airnya enggak ini mimpi gitu. Jadi itu saya pakai gitu. Karena kayak di film Inception juga sampai bingung ini udah nyata belum ya, ini gue udah bangun belum ya kayak gitu. Karena kan kita itu tuh kayak kalau suruh sholat subuh kan kayak tadi udah sholat subuh padahal belum gitu, masih di dalam mimpi. Yang bahaya tuh kalau mau ke toilet nih, bahaya nih kalau merasa udah pipis padahal belum, ternyata ngompol. Nah itu yang kayak gitu. Jadi untuk membedakan, makanya semuanya mereka nggak saya kasih sepatu tuh, nyeker semuanya gitu. Itu detailing konsepnya. Jadi mungkin kecil-kecil, remeh, tapi ketika kita menjabarkan atau orang lama-lama notice, itu jadi kerasa kalau cerita yang kita bikin tuh benar-benar matang. Kita kadang-kadang tidak perlu memberitahukan atau menunjukkan sesuatu yang besar untuk memperlihatkan betapa matangnya cerita ini, tapi kadang-kadang malah justru dari sesuatu yang kecil. Ya gitu kira-kira bahasannya. Jadi saya nggak pengen ngasih tahu ini mimpi kok bisa, terus gimana cara ngebedainnya, ya itu dengan saya nggak kasih sepatu aja terus saya ceritakan pada hari ini. Sebetulnya udah saya sempat ceritakan di beberapa seminar tuh, tapi ya kira-kira gitu, bagaimana kita membuat world building yang ada unsur yang kecil-kecil tapi itu sebetulnya sangat-sangat berefek terhadap pembentukan cerita di dalamnya. Karena kadang-kadang kita kan udah matang pada hal-hal besar tapi sebenarnya abai pada hal-hal kecil gitu. Makanya kayak pas Kevin Costner di film Waterworld yang kemarin saya ceritain juga di episode 2 itu kan, kok ini orang bisa nyelam lama banget, ternyata manusia ikan. Nah kayak gitu. Jadi kenapa dia manusia ikan, terus di develop supaya dia nggak berani megang apa yang kayak gitu-gitu. Kayak misalnya gini, yang di film Joker deh, kan tuh ada tuh yang kalau ada satu instrumen visual di film Joker yang orang tuh bertanya-tanya itu disengaja apa enggak sih, yaitu jam dinding. Ada jam dinding yang selalu nunjuk di angka itu tuh. Ada scene-scene tertentu yang kalau Joker lagi ada satu scene yang menunjukkan jam itu angkanya sama. Itu disengaja, maksudnya di develop bener-bener dengan baik. Itu mungkin sebagai indeks bahwa untuk menunjukkan bahwasanya mungkin pada saat ada scene yang ada jamnya itu berarti cuma hayalannya si Joker, enggak kenyataannya. Yang kayak gitu. Itu salah satu detailing ya yang sebetulnya sangat remeh, tapi kalau kita masukkan itu jadi semacam value tambahan kalau kita mau bikin cerita yang rumit. Nah itu kira-kira. Jadi The Dreamcatchers ini sebetulnya agak-agak ajaib nih, karena buat saya sendiri nih, bukan terserah kalau teman-teman mau menilai biasa aja, it's okay, karena tapi buat saya ajaib karena waktu itu saya ngerasa saya belum tahu ilmunya, ujuk-ujuk jadi gitu. Nah kalau sekarang udah bikin, malah saya udah tahu ilmunya gitu. Kalau mau saya bikin komik udah ada mesinnya lah istilahnya di kepala saya. Jadi saya ketika membuat itu jadi lebih mudah. Pas di Dreamcatchers mudah itu karena saya bodoh, mudah karena kita nggak tahu apa-apa. Nah jangan-jangan itu udah seperti itu aja. Bisa jadi kalau kita kan biasanya malah kalau kita banyak data, banyak rumus apa segala macam, malah mengekang imajinasi kita kan. Jadi kayak ngekill gitu.
waduh ini kok kayak gini, berarti jangan deh. Menurut saya jangan terlalu banyak deh itu kalau keilmuan untuk memulai. Kalau mau mulai aja dulu. The Dreamcatchers itu saya mulai tanpa basic keilmuan storytelling apapun, karena sebelumnya saya belum pernah ngomik. Jadi saya udah bikin aja udah. Ketika dibikin ya sudah begitu aja mengalir. Nah itu jadi lebih luas. Sebetulnya ya jangan nggak pakai ilmu sama sekali. Mungkin saya ilmunya ada tapi tidak saya dapatkan dari buku-buku khusus tentang membuat komik ya. Nah, kalau sekarang teman-teman mau nyari buku membuat komik itu wah banyak lah istilahnya, informasinya juga banyak. Dulu ada buku-bukunya Scott McCloud, di versi Indonesia ada punya Mas Hikmat Darmawan tuh yang cara membuat komik. Ada juga punya Om Tony Mastiono yang 14 jurus membuat komik kalau nggak salah judulnya. Artinya informasi atau ilmu-ilmu membuat komik itu tersebar gitu. Di YouTube juga banyak gitu teman-teman komiku sekarang yang maupun yang editor itu sebetulnya banyak yang sharing gitu. Di podcastnya Cosmic juga ada yang ngepot tuh, wah banyak tuh sharing ilmu lah. Pokoknya itu ilmu-ilmu itu banyak, tapi jangan sampai ilmu-ilmu itu justru membebani. Jadi teman-teman tetap sisakan ruang untuk berimajinasi. Waktu Dreamcatchers saya sebetulnya ada gitu ilmunya, ruangnya, tapi saya nggak tahu berapa persen ya. Sisanya pure imajinasi, sehingga dari situlah kreativitas itu saling terkonfigurasi antara data, ilmu dan kreativitas kita, imajinasi kita. Udah aja ngeflow. Nah itu sekadar sharing mengenai The Dreamcatchers. Jadi kemarin udah bahas banyak juga. Yang pertama mengenai world building, yang hari ini mengenai desain karakter. Mungkin mau saya simpulkan dikit aja. Jadi kalau teman-teman mau membuat komik dengan multiple characters, usahakan seimbang tuh antara strength, weakness, opportunity sama threat. Itu tuliskan baik-baik. Jadi 4 aspek itu juga mempengaruhi cerita, dan sebaliknya cerita juga akan mempengaruhi 4 elemen tadi. Dan kalau memang sudah dari awal berniat membuat komik dengan plot driven, berarti memang harus seimbang itu si karakter-karakternya. Tapi kalau sudah ada leading actors yang teman-teman udah pilih, saya mau pakai karakter ini sebagai pengambil sudut pandang, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia harus kasih peran yang dominan, bukan kekuatan yang dominan, tapi perannya dominan. Artinya karena dia yang memerankan cerita, jadi melalui mata dialah cerita itu akan diceritakan. Nah gitu. Kira-kira itu sih untuk sharing yang sekarang. Saya kalau ngomong cepet ya, tapi semoga nanti kalau teman-teman bingung ulang lagi aja. Soalnya saya ngejar supaya nggak terlalu bertele-tele kayak kemarin, ini udah hampir 35 menit. Podcast ini juga teman-teman bisa simak di suarabaik.id. Nah ini kebetulan teman-teman dari suarabaik.id bantuin podcast saya juga ya untuk bikin musiknya, bikin intronya segala macem. Ini jadi saya pajang di sana juga, dan di sana ada banyak banget konten-konten menarik yang juga bisa dinikmati. Ada konten keilmuan yang lain lah. Nah itu aja kayaknya cukup untuk Dreamcatchers. Nah mungkin nanti saya jeda dulu, nggak membahas tentang di balik dapur. Mungkin saya akan bahas yang lain dulu lah, bahas sesuatu yang ya mungkin sering ditanyakan ketika tentang dunia komik ya. Ketika saya kadang-kadang isi seminar tuh ada yang nanya itu mulu pertanyaannya, orangnya beda-beda. Nah mungkin saya akan mencoba kayak semacam Q&A, tapi Q&A yang udah kadung sering ditanyakan. Nanti kapan-kapan kalau misalnya teman-teman pengen bahas ini dong, nah itu kalau ada request apa segala macam langsung aja deh kayaknya ke postingan Instagram saya, bisa ke postingan Facebook saya atau di Twitter. Tapi pas lagi saya ngepost promo tentang si podcast ini ya, jadi biar langsung ke data gitu. Jangan random di postingan apa yang nggak jelas gitu. Yang saya lagi posting kucing misalnya, jangan posting pertanyaannya, coba titip di situ-situ aja. Itu aja mungkin. Nanti kita sambung di yang lain. Ada banyak judul yang bisa kita bahas, dan kalau teman-teman berminat sekali lagi bisa membeli komik The Dreamcatchers via WhatsApp di 0856 4544 0243. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini didukung oleh monkeymelody.com dan menjadi bagian dari suarabaik.id.